Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyelesaikan tugas video pengantar teknik industri. Nama saya Muhammad Fairuz Arafi, NIM saya 35241093. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya. Nama saya Muhammad Rafael Miatna dengan NIM 35241059. Perkenalkan, nama saya Afriza Rinaldi, NIM saya 35241132. Langsung saja, hubungan manusia dengan pekerjaannya berdasarkan prinsip-prinsip ergonomi. Yang pertama ada hubungan manusia dengan pekerjaannya. Pentingnya hubungan antar manusia di tempat kerja. Hubungan yang baik dan positif antara rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Kedua, hubungan antar manusia dan kinerja. Hubungan antar manusia yang baik dapat meningkatkan kinerja karena bahkan berkaitan dengan komunikasi, pikiran, perasaan, dan kerjasama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antar manusia adalah saling menghargai, empati, sikap keterbukaan, kepercayaan, dan kehangatan. Yang keempat, indikator hubungan antar manusia. Diukur melalui hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, dan hubungan dengan masyarakat. Selain itu, pekerjaan juga penting bagi kehidupan manusia karena dapat menyediakan mata pencaharian, berkontribusi pada pengembangan individu, memperkuat komunitas dan masyarakat secara umum. Ergonomi, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan pekerjaan mereka. Prinsip-prinsip ergonomi dapat membantu manusia bekerja dengan nyaman dan efisien, sehingga dapat terhindar dari cedera dan penyakit akibat kerja. Sini ada beberapa prinsip ergonomi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan. Yang pertama, postur tubuh. Bekerja dalam posisi atau postur tubuh yang normal. Yang kedua, beban kerja. Mengurangi beban kerja yang berlebih. Yang ketiga, jangkauan. Menempatkan peralatan kerja dalam jangkauan yang mudah dijangkau. Yang keempat, ketinggian. Bekerja pada ketinggian yang sesuai dengan dimensi tubuh. Yang kelima, gerakan. Mengurangi gerakan berulang dan berlebih. Yang keenam, lingkungan kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan pencahayaan yang memadai, suhu dan ventilasi udara yang sesuai, serta kebisingan yang terkendali. Yang ketujuh, peralatan kerja. Menggunakan peralatan kerja yang baik dengan fungsi jelas dan mudah digunakan. Yang kedelapan, keamanan. Bekerja dengan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya. Yang kesembilan, keluasan. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan dan penggunanya. Yang ke-10, kenyamanan atau comfortability. Prinsip pekerjaan yang nyaman dapat membantu mencegah cedera dan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Beberapa faktor ergonomi yang harus dipertimbangkan dalam prinsip comfortability adalah ketinggian meja dan tata letak ruang kerja. Yang ke-11, kegunaan atau utility. Prinsip kegunaan alat untuk bekerja. Peralatan kerja yang baik adalah perkakas dengan fungsi jelas dan mudah untuk digunakan. Oleh sebab itu, peralatan kerja karyawan harus dirancang agar dapat mempermudah tugas-tugas, meminimalkan kelelahan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, kekuatan atau durability. Prinsip berikutnya dari ergonomi adalah kekuatan atau kehandalan dari peralatan pekerjaan. Peralatan kerja harus dirancang untuk awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat rusak dan dapat menghindari risiko kecelakaan pada karyawan. Contoh, penggunaan kursi dan meja yang sesuai dengan postur tubuh karyawan. Dengan mengatur ketinggian meja dan kursi, serta sudut kemiringan yang tepat, karyawan akan merasa nyaman saat bekerja, sehingga dapat mengurangi risiko cedera.
Penggunaan mouse dan keyboard yang ergonomis juga dapat membantu mencegah cedera repetitif seperti carpal tunnel syndrome atau gangguan pada pergelangan tangan. Selain itu, penerapan ergonomi di tempat kerja juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi keluhan kesehatan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Afrizal. Oke, Afrizal Rinaldi dipersilahkan. Secara keseluruhan, ergonomi adalah suatu sistem untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan karyawan serta meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan perlu memperhatikan ergonomi di tempat kerja serta melakukan penerapannya secara optimal. Ergonomi berlaku untuk desain apapun yang melibatkan ruang kerja, olahraga, dan rekreasi. Bahkan penggunaan prinsip ergonomis merupakan aspek penting dari keselamatan dan kesehatan kerja. Prinsip ergonomis dalam bekerja yang direkomendasikan oleh Dan McLeod yaitu bekerja dalam posisi atau postur normal. Postur tubuh memberikan titik awal yang baik untuk pekerjaan yang dilakukan. Posisi terbaik untuk bekerja adalah posisi yang menjaga tubuh dalam keadaan netral dan seimbang. Mengurangi beban secara berlebihan. Beban yang berlebihan pada persendian dapat menyebabkan potensi kelelahan dan cedera. Ada banyak contoh tentang kondisi kerja yang dapat menimbulkan beban berlebihan pada tubuh manusia. Poin utama yang harus Anda lakukan adalah mengenali aktivitas yang menimbulkan beban berlebihan, kemudian memikirkan cara yang tepat untuk mengurangi beban tersebut. Menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Prinsip ergonomi selanjutnya adalah memastikan benda-benda mudah dijangkau. Peralatan atau benda yang sering digunakan idealnya berada dalam jangkauan lengan sepenuhnya. Contohnya, salah satu konsep yang diterapkan adalah konsep Rich Envelope. Konsep ini merupakan bentuk setengah lingkaran yang dibuat oleh lengan pada saat mengulurkan tangan. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi. Bekerja pada ketinggian yang tepat juga merupakan cara untuk mempermudah segala sesuatunya. Salah satu aturan praktisnya adalah bahwa sebagian besar pekerjaan harus dilakukan setinggi siku, baik duduk maupun berdiri. Contohnya, bekerja dengan keyboard komputer, maka Anda harus memastikan posisi keyboard setinggi siku. Akan tetapi, ada yang menerjemahkan untuk aturan ini. Untuk pekerjaan yang lebih berat, paling baik dilakukan di bawah ketinggian siku. Pekerjaan presisi atau pekerjaan yang secara insan secara visual seringkali paling baik dilakukan pada ketinggian di atas siku. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Prinsip ergonomi selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jumlah gerakan yang dilakukan sepanjang hari, baik dengan jari, pergelangan tangan, lengan, atau punggung. Contohnya, untuk mengurangi perubahan manual adalah dengan menggunakan perkakas elektrik jika memungkinkan, seperti mengganti gergaji manual dengan gergaji listrik. Pendekatan lain adalah dengan mengubah tata letak peralatan untuk mengeliminasi gerakan. Minimalisasi statistik gerak. Menahan dengan posisi yang sama selama jangka waktu tertentu disebut sebagai beban statistik. Hal ini menciptakan kelelahan dan ketidaknyamanan serta dapat mengganggu pekerjaan. Contohnya adalah beban statistik yang pernah dialami setiap orang adalah rasa kram ketika menulis. Tidak perlu memegang pensil dengan erat karena dalam waktu yang lama otot akan lelah dan terasa sakit. Selain itu, harus berdiri dalam waktu lama juga dapat menciptakan beban statistik pada kaki. Minimalisasi titik beban. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah titik-titik tekanan yang berlebihan. Contohnya, yaitu memegang dengan keras sebuah alat seperti tang. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menambahkan pegangan empuk dan membentuk pegangan agar pas dengan tangan bekerja. Dengan demikian, hal tersebut akan memudahkan dan memberikan kenyamanan pada pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
Baik, selanjutnya eh, memiliki jarak ruang clearance yang cukup. Area kerja perlu diatur agar pekerja memiliki ruang yang cukup untuk bekerja. Hal ini termasuk bagian tubuh, yaitu kepala, lutut, dan kaki. Tidak ada yang ingin diundang dengan berbagai hal selama bekerja atau harus bekerja dalam postur tubuh yang berubah-ubah. Sebagai contoh, peralatan dan bahan harus disusun dengan baik sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan pekerja. Selanjutnya, melakukan peregangan saat kerja. Agar sehat, tubuh manusia perlu dibor dan diregangkan. Otot perlu dibor dan detak jantung perlu ditingkatkan secara berkala. Bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Latihan yang berbeda di tempat kerja dapat membantu. Sebagai contoh, jika duduk dalam waktu lama, pekerjaan perlu mengubah postur tubuh. Selanjutnya, selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, ciptakan kenyamanan dalam bekerja. Pencahayaan yang buruk merupakan masalah umum di tempat kerja yang dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kinerja pekerja. Contohnya, di kantor yang pekerjaannya sebagian besar menggunakan komputer, pencahayaannya menjadi masalah besar karena layar komputer dapat memantulkan setiap cahaya di sekitar. Hal tersebut dapat membuat ketidaknyamanan dalam bekerja. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah pencahayaan adalah dengan menggunakan task lightning, yaitu memiliki lampu kecil tepat di tempat kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Selanjutnya, Mas Virus, ergonomi menunjang produktivitas kerja. Tentunya ergonomi dalam bekerja bisa membawa dampak positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Penerapan ergonomi dapat menjadi faktor penunjang peningkatan produktivitas pekerja pada suatu perusahaan. Selanjutnya, ergonomi menunjang produktivitas kerja. Desain meja dan kursi yang ergonomis. Desain meja dan kursi ergonomis dapat membantu mengurangi resiko cedera. Beberapa prinsip dengan desain ergonomis meliputi meja dan kursi dilengkapi dengan fitur yang dapat disesuaikan dengan tinggi tubuh pekerja. Kursi kerja dilengkapi dengan fitur penopang punggung yang tepat sehingga dapat mendukung dan menyesuaikan postur tubuh agar lebih nyaman saat bekerja. Ukuran meja harus cukup menampung seluruh peralatan kerja yang dibutuhkan. Ukuran meja tak harus besar atau luas karena akan mempengaruhi terhadap kenyamanan pekerja tersebut. Penataan peralatan kerja. Penempatan peralatan kerja seperti monitor komputer, keyboard, mouse, atau laptop ikut memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Sebagai contoh, posisi monitor harus sejajar dengan posisi mata atau ditempatkan sedikit di bawah mata untuk mengurangi resiko tekanan pada leher. Posisi keyboard dan mouse harus mendukung posisi alami tangan dan lengan. Pencahayaan yang baik. Tentunya pencahayaan yang baik adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti mata mudah lelah, sakit kepala, dan kurangnya fokus. Beberapa tips untuk menciptakan pencahayaan yang baik antara lain gunakan sumber cahaya yang cukup dan hindari pantulan yang dapat mengakibatkan gangguan pada mata. Yang kedua, memanfaatkan pencahayaan alami seperti sinar matahari. Selain dapat menjaga kesehatan pekerja, sinar alami matahari juga akan memberikan pengaruh terhadap ruangan sekitar. Penyusunan ruang kerja yang efisien. Ergonomi juga mencakup penyusunan ruang kerja yang efisien dan sesuai dengan tugas yang dilakukan. Letakkan barang-barang yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau. Kabel elektronik seperti kabel komputer, charger ponsel, dan lain-lain bisa menjadi sumber resiko.
kabel-kabel dari perangkat elektronik dirapikan agar bisa membantu menjaga kenyamanan dan keamanan saat bekerja. Istirahat dan peregangan. Istirahat dan peregangan teratur bisa menjadi bagian penting dari ergonomi di tempat kerja. Menerapkan praktik ini dapat membantu mencegah kelelahan dan cedera. Sebagai contoh, pekerja dapat mengambil istirahat mikro setiap jamnya, seperti berdiri sejenak atau melakukan peregangan-peregangan ringan. Yang kedua, sediakan program peregangan rutin untuk pekerja. Peregangan khusus untuk area tubuh tertentu dapat membantu menjaga fleksibilitas pekerja. Selanjutnya, kesimpulan. Ergonomi bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tetapi juga memiliki dampak besar pada produktivitas pekerja. Menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi itu sama artinya perusahaan sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan pekerja tersebut, mengurangi risiko cedera pekerja, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian terhadap desain peralatan, penataan ruang kerja, pencahayaan, dan promosi praktik kesehatan, ergonomi dapat menjadi penunjang utama faktor produktivitas pekerja. Sekian, terima kasih. Kembalikan untuk Mas Fairul. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.